Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Aita Maharani. Saya adalah guru UPT SDN 064994 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, peserta Jambore GTK Inovatif. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah inovasi tentang mencipta puisi yang saya beri tema Tepak Bertulang. Tepak Bertulang merupakan akronim dari Teknik Cipta Puisi Karya Anak Berkolaborasi Petualangan Langsung. Mengapa saya angkat tema ini? Karena di sekolah saya, khususnya di kelas yang saya ampu, persoalan menciptakan puisi itu dari tahun ke tahun selalu menjadi sebuah momok PR besar yang harus saya selesaikan. Para siswa ketika dihadapkan pada pelajaran bahasa Indonesia, terutama ketika mencipta puisi, semangat belajarnya itu sangat menurun sekali. Terlihat dari cara mereka menyikapi pembelajaran, kemauannya, motivasinya, sangat terlihat menurun dari materi-materi sebelumnya. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi saya. Sebagai seorang profesional, sebagai seorang guru, saya harus bisa mencari solusi dari masalah ini. Oleh karena itu, melalui berdiskusi dengan teman, kemudian mencari referensi-referensi, saya terus berusaha untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan ini. Pertama yang saya lakukan, saya pernah mencoba teknik estafet kata. Pada teknik ini, saya menstimulus peserta didik saya dengan menampilkan sebuah kata di papan tulis. Kemudian mereka secara berkesinambungan, menyambung, menuliskan di papan tulis satu kata hingga pada akhirnya tercipta sebuah barisan kata. Setelah itu kata-kata itu kami diskusikan, kami kolaborasikan untuk dirangkai menjadi sebuah puisi. Ketika estafet kata ini dilakukan secara berkelompok, antusias belajar anak-anak masih meningkat. Namun sayangnya, ketika mereka harus mengerjakan puisi ini secara mandiri, maka kembali karya itu seperti gelas kosong. Buku itu kosong, tidak lagi tertulis, tidak ada puisi sama. Kegagalan demi kegagalan yang saya alami tidak lantas membuat saya berpatah semangat. Saya terus mencoba mencari beberapa referensi untuk menemukan suatu resep jitu dalam mengatasi masalah ini. Hingga akhirnya saya membaca sebuah artikel tulisan seorang psikolog yang bernama J. Piaget. Beliau mengatakan bahwasannya usia anak 7-11 tahun itu pola pikirnya adalah operasional konkret. Membaca kata operasional konkret ini, saya langsung teringat kepada peserta didik saya. Iya ya, mereka kan usianya antara 7 hingga 11 tahun. Artinya, ketika saya ingin memberikan sebuah materi agar mereka paham, maka saya harus berusaha menghadirkan benda itu sehingga mereka dapat melihat, mengindrainya. Nah, berdasarkan pendapat saya ini, keesokan harinya saya mencoba untuk mengeksplor apakah pendapat saya ini bisa dipertanggungjawabkan ataupun bisa merupakan menjadi sebuah solusi dari permasalahan ini. Akhirnya saya menarik sebuah teknik baru yang saya beri nama mencipta puisi dengan teknik mengindra urai. Dalam teknik ini, pada kegiatan awal, para siswa saya dudukkan secara berkelompok. Kemudian mereka saya ajak untuk menonton sebuah video tentang kehidupan binatang yang biasa ada di sekitar mereka. Nah, dari video tersebut saya stimulus mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan hasil penginderaan, seperti apa yang mereka lihat, kemudian suaranya seperti apa,
lalu tekstur kulitnya seperti apa atau tekstur bulunya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan pemantik ini mereka jawab dalam bentuk kalimat-kalimat singkat yang bersusun ke bawah hingga menjadi bait-bait puisi. Nah, bergerak dari kelompok, saya lalu mengajak peserta didik saya untuk keluar lingkungan sekolah untuk mengamati satu objek. Satu siswa mengamati satu objek dengan teknik kerja yang sama, yaitu menjawab pertanyaan pemantik yang merupakan hasil dari penginderaan. Setelah mereka mengamati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut, mereka kembali masuk ke dalam kelas untuk mulai menganalisis kalimat demi kalimat. Artinya jika kalimat yang mereka susun itu terlalu panjang, mereka memotongnya, menyesuaikan rimanya, sehingga terciptalah sebuah puisi karya mereka. Ternyata cara yang saya lakukan ini selain merupakan suatu hal yang baru karena mereka dapat belajar juga di luar, menjadi sebuah penemuan yang sangat positif sekali. Anak-anak antusias dalam menciptakan puisi, mereka tidak lagi menjadi takut ataupun alergi dengan mencipta puisi. Kemudian hasil-hasil puisi mereka juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan hal ini menarik perhatian rekan-rekan guru yang lainnya. Kenapa menarik perhatian? Karena hasil dari karya-karya mereka saya pajang di mading sekolah. Hasil dari pemajangan mading-mading ini menstimulus rasa ingin tahu kawan-kawan guru. Bagaimana bisa mereka lalu bertanya tentang teknik mengindra urai ini. Kemudian teknik mengindra urai ini saya sebarkanlah sebagai sebuah praktik baik pembelajaran melalui komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Selain itu juga saya mengemas praktik baik ini dalam sebuah buku karena kebetulan kemarin saya terpanggil oleh BPGP Sumatera Utara menjadi salah satu penulis buku yang diterbitkan langsung oleh BPGP. Maka praktik baik ini saya kemas dalam bentuk faksi dan saya bukukan, yang saya beri nama bukunya Faksi Indra Tersandra Kata. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.